Halo guys, selamat bergabung di channel yang membahas alur cerita seputar Gopi. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys. Untuk para pecinta serial Gopi dimanapun Anda berada, silahkan absen terlebih dahulu dengan cara komen di kolom komentar ya guys. Tidak mau panjang lebar, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Mira berteriak pada Vidya bahwa dia dan keluarga Modi menghinanya berulang kali dan dia bahkan menamparnya. Vidya mengatakan itu kecelakaan. Mira mengatakan apapun itu dia menamparnya dan ketika dia memohon untuk tidak menekai Safran, keluarga Modi membiarkan Gaura menghinanya berulang kali. Vidya mengatakan dia akan memberitahu mama, papa dan juga nenek pekerjaan hebat yang Mira lakukan. Mira berteriak dia tidak peduli. Gaura memarahi Mira karena meneriaki Vidya dan dia menghentikan Vidya dari membuat panggilan. Vidya menghubungi Gopi. Gaura mengatakan dia akan berbicara dan mencoba merebut teleponnya. Vidya mengatakan dia akan berbicara terlebih dahulu sambil menangis, memanggil Gopi, Mama. Gaura mendorong tangannya dan menjatuhkan telepon ke bahu batu bara yang terbakar. Panggilan terputus dan Gopi khawatir pada Vidya. Gaura meminta maaf pada Vidya dan membawanya. Vidya bertanya di mana telepon rumah dan dia berjalan ke arah itu. Gaura memberi sinyal pada Daram untuk memotong kawat dan dia melakukannya. Vidya mencoba menelpon tetapi telepon mati. Gaura mengatakan telepon itu sudah tidak berfungsi sejak 2 hari yang lalu. Vidya bertanya di mana ponselnya. Gaura mengatakan dia menyimpannya di kamarnya untuk mengisi daya dan mengatakan satu lagi telepon rumah ada di kamarnya dan dia bisa menelpon dari sana. Daram bahkan memotong kabel telepon itu. Vidya mencoba, tapi telepon mati lagi. Gopi mencoba nomor Vidya berulang kali. Jigar menyarankan Gopi untuk menelpon Gaura, tetapi Gaura tidak mengangkat teleponnya. Jigar kembali menyarankan Gopi untuk memanggil Daram dan kemudian Safran. Gaura memegang ponsel Safran dan mengatakan dia meninggalkan telepon di sini dengan tergesa-gesa. Biarkan Gopi menderita karena dia menderita selama bertahun-tahun. Vidya mengetuk pintu dan memanggil Gaura. Gaura membuka pintu dan mengatakan bahwa dia pergi untuk membawa telepon untuknya. Vidya bertanya mengapa dia mengunci pintu. Gaura mengatakan rumahnya sudah tua dan pintu mungkin macet di musim dingin. Dia memberi telepon dan juga air minum. Vidya meminum air dan jatuh pingsan. Dara memasuki kamarnya. Mira gugup melihatnya dan mengatakan dia tahu dalam situasi apa mereka menikah. Dia seharusnya tidak pernah berpikir untuk mendekatinya. Dia berjalan di dekatnya dan dia meminta untuk tidak mendekatinya. Dara mendorongnya ke tempat tidur dan mengulurkan tangannya ke arahnya tetapi kemudian berhenti dan menghancurkan semua dekorasi dan berkata, "Kamu jangan pernah berpikir untuk mendekatiku." Dan Daram kemudian keluar. Mira mengatakan Daram itu baik. Dia mengerti bahwa pernikahan mereka adalah sebuah drama untuk dunia dan mereka tidak bisa melakukan hubungan intim. Daram bilang dia akan tidur di lantai saja. Mira bertanya, beraninya Daram meminta Mira Modi untuk tidur di lantai. Daram memintanya untuk berhenti membual dirinya sendiri dan menunjukkan sikapnya. Mira berteriak betapa beraninya dia. Dia akan mengeluh pada Gaura bahwa putranya tidak tahu sopan santun. Mira mencoba membuka pintu tapi Daram menutupnya dengan tongkatnya. Meletakkan kaki di pintu dan meminta Mira untuk mencoba dan melepaskan kakinya. Mira mencoba dan dia mengatakan tidak ada yang bisa menggoyangkan kakinya sama sekali dan melemparkannya ke lantai lagi.
Daram kemudian mengatakan jika dia mencoba menunjukkan kesombongannya, dia akan membalas dendam karena mematahkan kakinya. Gopi menangis memikirkan Mira dan Vidya. Jika terus menelepon keluarga Gaura tapi tidak ada yang mengangkat telepon. Kokila meminta dia untuk tenang. Gopi pergi dan mulai berdoa di kuil rumah. Gaura mengenang mengambil sumpah pada pemakaman saudara laki-lakinya bahwa dia akan membalas dendam dari Gaura, dan saat ini melihat foto saudara laki-lakinya mengatakan bahwa dia akan menenggelamkan matahari keluarga Modi selamanya. Vidya bangun dan mencari Safran. Dia mencoba telepon rumah tetapi terputus. Dia kemudian mengetuk pintu dan memanggil Safran dan Gaura untuk membukakan pintu. Sementara itu, Gopi memberitahu Jigar sekarang 24 jam dan mereka dapat memberikan pengaduan kepada polisi. Ahem mengatakan dia akan menemaninya. Gopi mengatakan dia tidak akan membawanya karena dia tidak peduli dengan putri mereka. Dan juga di lain sisi, Gaura membuka pintu dan mengatakan pada Vidya bahwa pintu itu macet dan bertanya apakah Safran belum pulang. Vidya merenggut teleponnya dan memanggil Kokila. Kokila mengambil telepon dan menyalakan speaker. Vidya mulai menangis dan berkata, "Mira." Ahem bertanya di mana Vidya. Gaura merenggut telepon dan mulai berakting dan mengatakan Mira ada di sini. Keluarga Modi terkejut mendengarnya dan Kokila bertanya. Gaura mengatakan jika dia datang ke sini, dia akan tahu segalanya dan mengatakan. Gopi mengatakan Gaura mengatakan kepada Mira di rumahnya dan mereka harus pergi ke sana sekarang. Kokila berharap Mira tidak melakukan apa-apa di sana. Vidya bertanya pada Gaura mengapa dia memutuskan panggilannya. Gaura berteriak padanya dan memperingatkan untuk tidak mengucapkan apapun sebelum neneknya datang dan tidur di sudut ruangan. Vidya kaget melihat nada bicara Gaura berubah. Perjalanan Maudi dengan mobil menuju rumah Gaura membahas apa yang pasti telah dilakukan Mira di sana. Ahem menabrak mobilnya pada seseorang wanita dan seorang wanita itu jatuh. Mereka semua turun dan bertanya pada wanita apakah dia baik-baik saja. Wanita itu dengan gugup mengatakan dia baik-baik saja. Kokila melihat dia berdarah dan mengatakan dia akan merawatnya di rumah sakit terdekat. Wanita itu bilang dia bersalah dan akan baik-baik saja. Gopi menerapkan sapu tangan pada lukanya dan bertanya kemana dia akan pergi. Wanita itu berkata, "Risak Barak." Kokila mengatakan mereka akan ke Risak Barak dan akan membawanya ke sana. Mira turun dan mengeluh pada Gaura bahwa Daram melemparkannya ke lantai dan bahkan memaksanya untuk tidur di lantai. Gaura mengatakan dia akan menghukum Daram dan memintanya untuk pergi dan bersiap-siap sebelum keluarganya datang ke sini. Mira pergi. Gaura menyeringai dan berpikir dia akan menggunakan Mira melawan Kokila dan keluarganya. Nah, itu dia ulasan cerita Gopi di episode kali ini untuk para pecinta Gopi dimanapun Anda berada. Ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan tentang alur ceritanya. Mimin ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indiahe.